Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita, Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Kali ini kita berada di Kecamatan Glenmore. Kita akan mengulas ini budidaya kakao ya Mas? Ya, budidaya kakao. Dengan narasumber kita, Mas siapa Mas? Mas Rizal. Mas Rizal, oke. Bila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita, Jaring Usaha. Oke, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Jadi selamat datang di Dusun Kakao. Yang untuk tempat pertama kita akan mengunjungi kebun coklat. Nah, di sini kita ada tanam dua jenis kakao. Ada yang warna merah, juga ada yang warna hijau. Kalau yang warna merah dia jenisnya kakao edel. Kalau yang hijau dia jenis kakao bulk. Nah, kalau untuk tanaman kakao sendiri dia umurnya sampai 20 hingga 22 tahun baru dia nggak bisa produksi lagi. Jadi kalau sudah umur 20 sampai 22 tahun itu harus diganti sama tanaman baru. Nah, kalau untuk dia dari bunga sampai bisa dipanen, dia butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Nah, untuk dia dari bibit sampai bisa berbuah, dia masih butuh waktu 5 sampai 6 tahun. Jadi lama. Kenapa lama? Karena kalau tanaman kakao itu dia termasuk tanaman tahunan. Jadi untuk memproduksi buahnya emang sedikit lebih lama. Oke. Mas, kita mungkin sambil jalan-jalan ya. Iya. Ini kita review beberapa. Mungkin saya tanya tentang pertama-tama untuk media tanamnya sendiri, Mas. Untuk tanam pertama, tanam awal itu, ini pakai media hanya tanah saja apa pakai campuran pupuk kandang atau bagaimana, Mas? Nah, kalau tanaman kakao itu biasanya medianya nanti dia awalnya harus ada tanaman penaung dulu sebelum ditanami tanaman kakao. Jadi harus ada tanaman penaung. Kebetulan di sini kita pakai tanaman lamtoro untuk penaungnya. Jadi setelah tanaman penaung itu tumbuh, baru dilakukan tanam kakao. Oh gitu, iya. Selain lamtoro enggak bisa, Mas? Selain lamtoro bisa juga kelapa. Kelapa bisa ya? Iya. Jadi fungsinya tanaman penaungnya atau tanaman pelindungnya itu nanti dia karena untuk tanaman kakao itu enggak terlalu butuh matahari. Jadi juga untuk menahan kalau ada hujan, dia airnya nggak langsung terkena ke tanaman kakao. Karena kalau semisal tanaman kakao itu berbunga, nanti langsung terkena air hujan, dia bakalan rontok dan nggak jadi buah. Untuk media tanamnya, untuk tanaman kakao sendiri itu nanti langsung ada lubang sekitar 30 cm dengan kedalaman 60 cm. Itu nanti baru dia ditanam bibitnya. Setelah itu baru dikasih pupuk kalau udah ditanam. Oh gitu, pupuk kandang atau pupuk kimia, Mas? Nah, kalau untuk pupuknya sendiri, kalau di awal karena kita butuhnya dia pertumbuhannya cepat, dikasih pupuk kimia. Oh gitu. Nah, kalau sudah berbuah seperti ini cuma dikasih pupuk kandang sebagian dan ada pupuk kimianya juga. Tapi untuk pupuk kimianya cukup di daunnya saja. Kalau untuk pupuk kandang, dia biasanya di tanahnya. Oh gitu, oke. Nah untuk perawatan selanjutnya setiap berkala itu, untuk pemberian pupuk itu berapa bulan sekali, Mas? Nah, kalau untuk pemberian pupuk, kalau dia masih bibit, sampai dia bisa berbuah, itu harus intens. Karena memang kalau masih kecil, masih belum berbuah, itu harus ada serapan nutrisi yang cukup. Nah, kalau sudah berbuah seperti ini, ini pupuknya kita seminggu sekali bisa kalau untuk pupuk daunnya. Kalau untuk pupuk tanahnya, itu bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Karena sudah berproduksi dia. Ini ya. Ya. Nah, ini kan di bawah naungan pohon lamtoro ini. Dan ibaratnya intensitas cahaya kan
berkurang, Mas. Berkurang. Nggak 100%. Nah, pasti kan otomatis timbul penyakit seperti jamur, seperti gini ini. Iya. Ini nggak apa-apa, Mas, atau bagaimana, Nah, Mas, untuk jadi penanganannya? kalau untuk timbul seperti ini, Iya. nah ini nanti ada penanganannya, penyiangan untuk menghilangkan adanya tanaman-tanaman yang menempel di tanaman kakao. Jadi sekitar 2 hari sekali pasti ada pekerja yang menangani ini dari kebun. Iya, iya. Tapi ini juga berpengaruh ya, Mas, untuk produksinya, Mas, kalau kayak gini, Mas. Kalau kayak gini, kalau dia dibiarkan, nanti dia menyerap nutrisi di dalam batang pohon kakaonya. Oh, gitu. Jadi berpengaruh juga untuk buahnya nanti. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk tanaman kakao sendiri, kalau yang masih mentah sama yang matang itu beda. Kalau yang edel atau yang merah ini, Ya. dia nanti matangnya kuningnya dari garis-garisnya. Oh, Jadi kalau buah kakao itu matangnya kuning. matangnya kuning. Ya. Oke, oke. Kalau yang hijau atau yang bulk, nanti dia menguning dari bawah, lalu menguning keseluruhan. Iya. Nah, kalau untuk tanaman kakao sendiri, itu biasanya ada 2 kali panen raya dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oke. Di bulan apa itu, Mas, biasanya, Mas? Biasanya ada di bulan Juni atau Juli, dan di bulan Desember atau Januari. Oke, oke. Ini gimana, Mas? Hujan, kita ke pondok aja. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Karena hujan, teman-teman, kita ke pondok. Kita sekarang berteduh di pondok. Ya, karena Ya. hujan. Nah, Mas, tadi yang jenis edel seperti itu ya, Mas ya. Dan jenis yang satunya apa tadi? Yang satunya itu warnanya hijau, Ya. dia bulk. Jadi buahnya kalau yang bulk itu biasanya dia lebih bulat. Kalau yang edel itu biasanya lonjong. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang untuk yang bulk masih belum berbuah di daerah sini. Karena kalau di area Dusun Kakao, di area wisata ini kita kebanyakan tanamnya kakao edel. Kakao edel. Ya, karena kakao edel ini termasuk kakao kualitas ekspor. Jadi hanya 2 itu ya yang di sini. Hanya 2 itu. jenis. 2 Oke. jenis aja yang kita tanam di kebun kendeng lembu. Nah, kalau untuk ciri-ciri fisik batangnya itu juga batang daun itu juga berbeda, Mas. Nah, kalau di batang itu untuk tanaman kakao yang jenis edel sama bulk itu hampir sama. Mungkin kalau untuk daunnya, kalau yang bulk itu biasanya lebih besar daunnya. Jadi daun lebih besar, kalau untuk yang edel daunnya lebih kecil. Ya, ya. Kalau di belakang kita ini jenis apa, Mas? Nah, kalau yang ini jenis edel. Edel ya, Mas Yan? Ya. Buahnya masih merah-merah semua atau pink. Kalau yang edel. Kalau udah matang kuning tadi ya di. Ya, kalau udah matang dia warnanya menguning nanti. Nah, Mas, saya tadi belum tanya ini. Kalau yang di Kendeng Lembu ini total luas perkebunan kakaonya itu berapa hektar ini, Mas? Kalau di Kendeng Lembu ini kita ada 90 hektar 90 untuk hektar. tanaman kakaonya. Hanya kakaonya saja ya. Iya. Jadi 90 hektar itu nanti dibagi, ada 9 afdiling. Jadi dibagi dalam 9 afdiling, juga untuk budidayanya, jenis kakaonya nanti juga dibagi. Ada yang di afdiling ini cuma tanam jenis kakao edel, yang di afdiling satunya juga jenis tanaman kakao bulk aja yang ditanam. Iya, iya, iya. Ya. Jadi kalau di daerah sini, di daerah Dusun Kakao ini luas lahannya kita 22 hektar. 22 hektar yang di. Ya. Oke. Jadi sisanya di afdiling lain. Iya, iya. Nah, untuk kebun ini sendiri memang naungan dari PT Rolas ya? Ya, kebun ini sendiri emang punya PTPN 12 di bawah naungan BUMN. BUMN. Nah, untuk
kapasitas produksinya kan di sini produksi sendiri kan ya Mas? Ya, produksi sendiri. Itu biasanya setiap sekali panen gitu ada berapa ton ini Mas? Untuk Kalau pas di Kakao. hari-hari biasa, Iya. itu kita cuma bisa produksi beberapa kilo aja. Soalnya yang bisa dipanen cuma dalam satu pohon sekitar 2 sampai 3 buah aja kalau di hari-hari biasa. Kalau di hari panen raya, di 2 kali dalam 1 tahun itu, kita bisa sampai 1 ton, juga bisa sampai 4,5 ton. 4,5 ton. Itu masih belum diolah itu? Itu Atau udah jadi masih dalam bentuk biji basah. biji basah? Oke. Nah, kalau yang jenis bulk di sini itu dia adanya di sebelah. Tadi ada kita masuk itu, Ya. tapi masih belum berbuah. Oke, oke. Lebat-lebatnya berbuah itu di bulan sekitar bulan apa? Lebat-lebatnya berbuah itu sekitar di 2 bulan tadi. Kalau nggak di bulan Juni atau Juli, dia di bulan Desember atau Januari. Karena mau panen raya. Itu biasanya lebat emang. Sekarang kan udah bulan Desember ini Mas. Nah, kalau nggak di bulan Desember berarti nanti lebatnya di bulan Januari panen rayanya. Oh gitu. Nah Mas, ini kan tadi ada naungannya supaya katanya jenengan bunganya itu juga biar nggak rontok. Iya. Nah, kalau saya lihat dari kebun-kebun, misalkan kebun durian, itu kan ada obat untuk biar bunganya tetap kuat gitu. Kalau di sini pakai gitu-gitu nggak Mas? Kalau di sini nggak pakai gitu-gitu. Soalnya kalau untuk obat sendiri itu hanya untuk hama atau penyakitnya aja. Jadi kalau untuk penaungnya kita alami pakai tanaman penaung yaitu lamtoro, bisa juga kelapa, bisa juga sengon. Di pinggir-pinggirnya aja kalau sengon. Soalnya tanamannya besar. Tapi cocok ya Mas ya pakai sengon. Cocok. Karena di satu sisi sengon juga bisa jadi penaung, juga bisa dijadikan hasil olahan sendiri, dijual nanti. Oh iya iya iya. Nah Mas, ini kan di sini kan bibit sendiri ya. Ya, bibit sendiri. Bibit sendiri. Dijual nggak untuk bibitnya Mas? Nah, kalau untuk bibitnya itu karena kita dari PTPN, dari BUMN, kita bibitnya ambilnya biasanya dari puslit kopi dan kakao. Di Itu Jember kita itu? nggak jual. Kita tanam sendiri. Oh gitu. Jadi kalau kita lagi mau nganalisis tanah maupun tanaman kakao di sini, kita langsung kirim ke Puslit Koka. Kalau juga mau ambil bibitnya di Puslit Koka, tapi kadang kita juga bisa buat bibit sendiri di sini. Sudah ada sampel dari Puslit. Oh gitu. Untuk puslitnya sendiri yang di Jember itu Mas? Ya, Puslitnya kebetulan masih di Jember. Kalau di Banyuwangi masih belum ada. Masih belum ada ya. Oke, oke. Kemudian untuk tanah yang digunakan, yang akan ditanami kakao itu, memilih jenis tanah atau gimana? Nah, kalau untuk tanah yang akan ditanemin kakao, itu biasanya nanti dia dikasih semacam mungkin tanahnya harus dikasih pasir sedikit karena untuk drainase airnya. Kalau cuma tanah-tanah aja ngendap airnya, nggak bisa ke bawah. Jadi harus ada formula untuk tanahnya juga. Berarti nggak full tanah gitu aja ya Mas ya? Ya, Kalau misalnya ditanam di dataran rendah, bisa nggak? di dataran rendah, kalau dataran rendah masih, saya kurang tahu kalau dataran rendah, masih belum kelihatan kalau tanaman kakao ditanam di dataran rendah. Tapi kemungkinan bisa, cuma harus menyesuaikan dengan tanahnya dan juga suhu mungkin di sekitarnya. Jadi kalau sebelum tanam itu kita harus analisis dulu lahannya seperti apa, hawanya juga seperti apa, cocok atau enggak di sini.
Termasuk untuk pengukuran pH tanahnya juga, Mas. Iya, harus diukur juga pH tanahnya. Kalau di sini sendiri itu, Mas, itu ketinggiannya datarannya berapa mdpl ini, Mas? Kalau nggak salah di sini itu 900 sampai 1000 mdpl. 1000 mdpl. Lumayan tinggi berarti di sini. Iya, daerah pegunungan. Daerah pegunungan soalnya. Emang. Nah, ini kan sering di Banyuwangi ini akhir-akhir ini kan sering hujan, Mas. Ya, Nah, di sini juga sering hujan, Mas. di sini sering hujan. Kadang 2 hari hujan, 1 hari panas. Oh, Kadang gitu. setengah hari panas, setengah harinya lagi hujan. Nah, itu untuk Lebih sering. untuk apa? Produksi kakaonya itu berpengaruh nggak, Mas, untuk hujan itu? Nah, kalau hujan itu emang sangat berpengaruh. Karena kakao ini dia butuh dikeringkan pakai sinar matahari dulu. Di pabrik nanti saya jelaskan. Nah, itu saja sobat mungkin untuk penjelasan budidaya ini ya, apa? Kakaonya, pohon kakaonya. Karena memang masih hujan, kita lanjut ke pabrik dulu. Oke. Bila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha.